Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang dicintai Ustazah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tetap sehat nggih? Alhamdulillah. Oke anak-anak, untuk pembelajaran fikih pada semester 1 dan semester 2 nantinya, jadi anak-anak selama 1 tahun belajar dengan Ustazah untuk materi pelajaran fikih. Kira-kira mau belajar sama Ustazah untuk pelajaran fikihnya? Karena Ustazah selama ini belum pernah pegang kelas 4 loh ya. Kalau anak-anak mau, ada syaratnya. Apa syaratnya Ustazah? 1. Anak-anak harus tetap selalu semangat dalam belajar. Tidak ada kata putus asa. Tidak ada kata malas. Kenapa? Karena ilmu itu jauh lebih penting daripada game. Ilmu jauh lebih penting daripada film-film yang ada di YouTube yang kurang manfaatnya. Sementara ilmu nanti akan bisa kita bawa sampai meninggal nanti. Apalagi kalau ilmunya manfaat, insya Allah anak-anak terus dapat kiriman pahala. Untuk itu, yuk Ustazah mengajak anak-anak untuk tetap semangat dalam belajar nggih, meskipun pembelajarannya masih tetap dalam keadaan daring. Siap dimulai untuk anak-anak? Kalau sudah siap, bukunya fikih baik paket maupun LKS disiapkan dulu. Dibuka bab yang pertama. Mari kita awali bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang dicintai Ustazah, di kelas 4 ini ada perubahan materi pelajaran. Yang semula pelajaran fikih bab yang ada dalam bukunya anak-anak kalau baca itu ada di kelas 5. Sekarang ada di kelas 4. Maka anak-anak kalau tidak mengerti ilmu fikih itu rugi. Karena ilmu fikih itu adalah pelajaran yang akan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Yang akan kita pelajari sekarang yakni tentang khitan. Betul enggak? Di bab 1 khitan. Coba siapa yang sudah khitan dari kelas 4A dan kelas 4B ini? Apakah semuanya sudah khitan? Kalau sudah berarti nanti gampang untuk mengerti materi tentang khitan. Kecuali yang 4C ya, karena 4C yang cewek. Nanti gantian. Di bab 2, waktunya pembahasan cewek, kelas 4A dan 4B. Mendengarkan saja sebagai ilmu untuk kedepannya. Oke. Anak-anak tahu apa itu khitan? Khitan menurut bahasa adalah memotong. Apa anak-anak? Khitan menurut bahasa adalah memotong. Apanya yang dipotong Ustazah? Nah, secara istilah khitan itu memotong ujung kulub yang menutupi zakar. Jadi khitan itu memotong bagian ujung kulubnya yang menutupi zakar. Ya. Lah, Ustazah, kapan ya disyariatkannya khitan itu? Kok moro-moro ada khitan itu mulai kapan Ustazah? Sempat berpikiran seperti itu enggak? Khitan itu dimulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu enggak kapan Nabi Ibrahim itu dikhitan? Pada usia berapa? Dengan menggunakan apa Nabi Ibrahim dikhitan? Coba kita baca hadisnya di LKS
Itu ada hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu thamanina sanatan bil qadumi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Ibrahim alaihi salam telah berkhitan dengan kapak, dan juga beliau khitannya ketika berusia 80 tahun. Bisa bayangkan enggak, nak? Khitannya Nabi Ibrahim itu usianya 80 tahun. Kalau khitannya anak-anak usianya berapa? Saya yakin jauh berbeda dengan zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikhitan pakai kapak. Kapak itu kayak pisau, tapi besar. Mau sampean seperti itu? Tentunya tidak, kan? Apalagi khitan yang sekarang. Banyak alat-alat yang canggih sekarang. Hanya dikhitan saja, hari ini dikhitan, nanti sore sudah sembuh. Sedangkan Nabi Ibrahim pakai kapak, berapa hari sembuhnya kira-kira? Bagaimana rasa sakit yang diderita Nabi Ibrahim? Kalau sekarang tidak sakit kan khitan? Maka dari itu yang belum khitan 4A dan 4B segera khitan ya, mumpung belum terlambat. Oke, itu hadisnya. Sedangkan dalil daripada adanya khitan ada dalam surat Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Berarti kalau anak-anak sudah menjalankan perintah Rasulullah, sudah mencontoh Nabi Ibrahim dalam melakukan khitan, maka kita semuanya termasuk menjadi kesayangan Allah pula. Begitu anak-anak ya. Nah, sekarang bagaimana hukum pelaksanaan khitan? Apakah semuanya itu wajib, Ustazah? Khitan itu, Ustazah? Khitan bagi anak laki-laki hukumnya wajib. Sedangkan khitan bagi anak perempuan atau wanita itu hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi ada juga yang berpendapat bahwa khitan itu wajib bagi anak laki-laki maupun perempuan. Namun karena ada perbandingan beberapa madhab, ya, beberapa pemikiran, maka khitan bagi anak perempuan hukumnya memuliakan atau sunnah. Jadi tidak wajib ya bagi anak perempuan, tapi wajib bagi laki-laki. Nah, tujuan khitan bagaimana? Apa yang menjadi tujuannya khitan sekarang? Tujuan dan manfaatnya khitan, serta kapan usia yang paling disyariatnya, kapan usia pelaksanaan khitan yang paling sempurna, nanti akan disampaikan Ustazah pada minggu depan. Hari ini anak-anak belajar tentang pengertian khitan, hukum pelaksanaan khitan, dan kapan disyariatkannya khitan itu sendiri, atau sejarah pensyariatan khitan.
3 tersebut harus anak-anak pahami betul. Nanti ketika Ustazah tanya melalui Google Meet atau pada ulangan harian atau pada ulangan semester, anak-anak tentunya bisa menjawab dengan sempurna. Begitu anak-anak ya. Terima kasih. Itulah tadi yang bisa disampaikan Ustazah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.